Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sazali dalam kuliner Sumatera. Nah, ini adalah durian jatuh ya. Dan ini adalah durian jatuh sendiri dari pohonnya. Dan ini durian tidak beli ya. Dan durian ini adalah pohonnya saya ada punya ya di belakang rumah. Dan kebetulan sudah mulai masak dan sudah ada jatuh ya. Dan saya jumpa dan beginilah cara saya membuka durian ataupun mengambil isi durian ya. Dan biasanya durian-durian yang di kampung-kampung kan, bukan yang dijual, karena yang di kampung yang jatuh sendiri itu adalah memang duriannya sudah matang ataupun sudah masak di pohonnya ya, sudah matang di pohonnya dan dia jatuh sendiri. Dan kita akan tunggu mungkin satu malam ataupun ketika itu ada juga yang sudah bisa dibuka sendiri ya, atau dikuliti sendiri seperti ini ya. Dan kalau seperti ini kita tidak perlu menggunakan pisau, kita boleh buka sendiri dengan tangan. Karena biasanya durian jatuh yang sudah matang di pohon dan buntutnya itu sudah sedikit retak ya, kita sedikit saja congkel dengan pisau ataupun parang ya, dan itu pun boleh dibuka dengan tangan. Nah, seperti tadi contohnya ya. Dan ini juga satu lagi ya contohnya ya, durian yang jatuh dari pohonnya ya, yang sudah matang. Saya ambil, saya jumpa ya, saya kutip. Dan seperti ini juga, tidak perlu kita memakai parang, kita cukup congkel sedikit bagian bontotnya ya, dan kita akan tarik. Nah, seperti ini, dan itu sudah bisa diambil isinya ya. Nah, ini adalah durian yang jatuh dari pohonnya ya, yang saya kutip ya, tidak jauh dari rumah saya ya. Dan durian ini nantinya saya akan makan dengan ketan, ataupun kalau tempat saya namanya adalah nasi lama, yaitu beras ketan ataupun beras pulut ya, dimasak seperti nasi tapi dikasih santan seperti nasi lemak ataupun nasi uduk. Oke, durian saya sudah cukup buka ya, dan ini hanyalah 2 buah ataupun 2 biji saja ya, dan ini sudah cukup untuk saya makan seorang. Dan ini pun sepertinya tidak habis ya, karena makan durian itu ya sepertinya badan pun panas-panas kalau makan durian itu terlalu banyak ya, jadi tidak bagus juga untuk kesehatan. Nah, ini adalah penampakan durian yang saya buka tadi ya, saya kupas tadi. Dan ini nasi lama yang saya ceritakan tadi ya, yaitu beras ketan ataupun beras pulut saya masak dengan santan. Kalau tempat saya namanya nasi lama. Dan durian ini ya, seperti yang saya ceritakan tadi ya, cukup banyak ya. Dan saya akan coba makan berapa habisnya. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan durian yang saya makan ini ya, ini adalah durian kampung yang saya kutip sendiri ya, jatuh dari pohonnya. Ini cukup matang ya, karena jatuh sendiri dari pohon dan bukan beli ya. Dan ini durian seperti ini juga ada sangat enak ya, karena ini adalah sudah matang dan jatuh sendiri dari pohonnya. Dan durian yang saya makan ini tidak terlalu tebal ya, seperti musangking ataupun jenis yang lain ya, jenis durian impor. Dan juga tidak terlalu tipis, sedang-sedang saja ya, karena ini adalah pohon durian memang sudah tumbuh dari dulu ya, durian kampung katakanlah begitu. Jadi tidak terlalu istimewa, tapi cukup bagus, seperti durian-durian kebanyakan yang dijual di pasar-pasar.
Nah, makanan seperti ini adalah ciri khas dari salah satu ya kuliner ataupun makan tradisional dari Sumatera Barat, khususnya di tempat saya adalah Pasaman Barat. Karena ini adalah sudah melegenda dari dulunya ya. Saya juga tahu seperti ini ya, makan durian bukan hanya makan mentah, tapi juga ditemani oleh nasi pulut seperti ini ya. Dan ini adalah memang sudah kebiasaan saya dan juga keluarga ya, dan juga semua masyarakat di sini ya. Memang kalau musim durian, hampir semua kita pernah mengalami hal seperti ini. Dan makanan seperti ini ya juga banyak biasanya dijual di warung-warung ataupun secara online ya di sekitaran tempat saya. Apalagi sekarang adalah musim durian di sini ya, dan biasanya juga banyak dijual, ataupun duriannya juga banyak biasanya dijual di pasar-pasar tradisional ataupun di pinggir-pinggir jalan ataupun di depan rumah masyarakat ya. Biasanya juga banyak dijual seperti ini. Dan kalau kita pun tidak punya durian ataupun pohon durian sendiri di rumah, kita juga boleh beli ya, karena di sini harganya adalah sangat bersahabat. Dan kita juga boleh masak sendiri pulut ataupun beras ketan seperti yang saya masak ya. Dan ini juga beras ketan saya beli sendiri ya, tapi nasinya saya masak sendiri seperti ini. Dan ini adalah cara masaknya tidak susah ya. Kita masak seperti nasi biasa, tapi terlebih dahulu beras tersebut ya saya rendam kira-kira 1 jam. Setelah itu saya masak sendiri dengan rice cooker. Tapi kalau kita punya alat untuk mengukus seperti dandang, kita boleh kukus, itu pun tidak lama ya, beberapa menit, karena beras tadi pun sudah kita rendam ya, jadi tidak menunggu lama untuk masak. Dan beras yang saya masak tadi ya, di dalam rice cooker saya kasih sedikit daun pandan, 1 helai daun pandan, dan bautnya memang aromanya cukup wangi ya. Dan tadinya saya lupa kasih sedikit garam, dan akhirnya di luar saya kasih sedikit garam. Itu saja ya untuk informasinya. Oh ya, bagi sahabat-sahabat yang setia dengan channel saya, yang selalu menonton video-video saya, dan terima kasih banyak saya ucapkan. Dan saya hanya bisa mendoakan semoga semua yang menonton video-video saya sehat-sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Terima kasih. Dan jika Anda suka dengan channel saya, suka dengan video-video saya, dan mohon dukungannya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan sekali lagi terima kasih, dan saya akan teruskan makan ya. Dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.